Shalom, welcome to our program this morning again. Shalom saudara sekalian dan selamat pagi, yaitu selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. So I pray that when you are going to office or going out, even the traffics are high, remember, continue to pray in the spirit and keep your patience. Amen. Dan saudara, pagi hari kita semua udah balik lagi dalam keadaan normal. Dan yaitu kalau saudara pergi kemana saja, teruslah yaitu di dalam roh Tuhan. Dan juga teruslah sabar saudara. So that the peace of God will always be with you. Sehingga damai sejahtera Tuhan selalu beserta saudara sekalian semuanya. Hallelujah. So we must portray the character of Christ. Dan dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan karakter Kristus. So let us pray before we start our teaching. Dan marilah saudara, yaitu kita akan mulai pengajaran kita pagi hari ini. Hallelujah. Let us pray. Mari kita semua berdoa. Father, we thank you once again for your wisdom and your understanding. We ask you, Lord, to grant your people. Dan Bapak kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Dan kami mohon pada Engkau, yaitu hikmat dan pengertian Engkau berada di atas umat-Mu semuanya. And the anointing be upon your servants. Dan biar urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu. And every word that proceed out of our mouth may be only of you, Lord. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami adalah pilihan daripada Engkau Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. So praise the Lord. Puji Tuhan. Remember, in everything that we do, we must be guided by the Spirit of God. Dan ingatlah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan, saudara, ialah semua itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus. Because I remember the Lord Jesus said, as I see my Father do, I do. Amen. Sama seperti Yesus selalu mengatakan, yaitu aku melakukan seperti apa yang aku lihat Bapakku lakukan. And in the John's Gospel, Jesus said, the Holy Spirit will let you know what is the will of Jesus. Dan yaitu di dalam kitab Yohanes itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus sendiri akan menuntun saudara dan memberitahu apa itu kehendak daripada Bapaknya. So we today must do as the Lord Jesus do. Dan juga pada zaman ini, biarlah kita semua melakukan apa yang Yesus yaitu lakukan. So this morning we are going to talk about timidity or fear. Yaitu pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai ketakutan. And so we want to talk about how we should not fear. Dan kita akan bicarakan bagaimana supaya kita tidak dalam belenggu daripada roh ketakutan tersebut. Or we call it timidity buster. Atau judulnya pada hari ini luar biasa, dikatakan penghancur ketakutan. Amen. Okay, so in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, Kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Dikatakan sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Hallelujah, what a powerful statement this is. Dan itu luar biasa saudara firman-Nya. So in the Amplified it says something like that. For God has not given us a spirit of timidity or cowardice or fear. Dikatakan yaitu di dalam Amplified versi Amplified-nya dikatakan karena Allah tidak memberi kita yaitu roh takut atau sifat malu atau pengecut ataupun takut atau kecemasan. So God has given us ability that result in calmness. Amen. Tetapi Dia telah memberi kita roh kekuatan dan kasih. And so He give us a well-balanced mind. Dan penilaian yang sehat. And also self-control. Dan di mana kita disiplin pribadi, artinya kemampuan untuk mengendalikan diri saudara sendiri. So once that is been established by God in you, dan waktu itu telah diteguhkan di dalam saudara, your power and your strength that will drive this kingdom energy. Dan kekuatan, Okay, God establishes that isn't your power and strength that will drive this kingdom's engine. Jadi dikatakan setelah Allah menetapkan bahwa kekuatan dan kuasa di dalam saudara, yang itu akan menggerakkan yaitu mesin daripada kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. So remember,
He has to enlarge your vision. Jadi kita nomor satu kita lihat Allah sendiri harus memperluas atau memperlebar yaitu visi saudara. So that God, whatever God intends to do through you, Jadi apapun yaitu Allah inginkan untuk saudara lakukan, so if you wrap your own limitation around His calling, tetapi jika saudara membelenggu panggilan Tuhan dalam keterbatasan saudara, you will squeeze your destiny. apa yang terjadi saudara sendiri yang akan mencekik yaitu takdir saudara sendiri. So what I'm trying to tell you is that you got to be in line with God. Jadi apa yang saya coba katakan pada saudara yaitu saudara harus sejalan dengan kehendak Tuhan. You got to be in line with the destiny that God has for you. Dan saudara harus sejalan dengan apa yang kehendak Tuhan bagi saudara. So your own limitation around His calling on your life, Sehingga yaitu keterbatasan di dalam kehidupan saudara, you will squeeze your destiny. jadi keterbatasan yang sekeliling saudara sekali lagi itu yang akan mencekik yaitu apa takdir saudara di dalam Tuhan. So God has not called us to do what seems possible, Jadi kita lihat Tuhan yaitu tidak memanggil kita untuk melakukan yang kelihatannya yaitu mungkin sanggup untuk kita lakukan, or reasonable, or normally attainable. atau yaitu sesuatu yang masuk akal untuk kita lakukan atau sesuatu yang kita dapat capai. So this is a man of God that mentioned. Graham Cook declares, we are supposed to be doing what is impossible and outrageous. Dan ini seorang hamba Tuhan, Abraham Cook mengatakan kita seharusnya melakukan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu untuk kita sendiri lakukan, atau sesuatu yang tidak masuk akal, yang kita tidak bisa bayangkan. You see, if everything that we can do, what is it that can glorify God? Tetapi jika kita dapat melakukan segala sesuatu dalam kemampuan kita sendiri, apa yang dapat memuliakan Tuhan? So we do the impossible, means that is limited to man, but it's not limited to God. Dari sebab itu dikatakan kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. And so, in order for us to believe this, it requires God to explore our timidity. Jadi agar kita sepenuhnya percaya dalam semuanya ini, yaitu nomor satu, Tuhan harus meremukkan segala sifat ketakutan kita, And clothe us with unflattering confidence in Him. amen, dan melingkupi kita dengan keyakinan yang tak tergoyahkan atau yang sangat teguh di dalam Dia. It means like, if God say, jump, we jump. Jadi sama seperti umpamanya Tuhan mengatakan kepada saudara, oke, loncat, kita semua loncat. Like, when God told Moses, put your hands in your pocket. Sama seperti waktu yaitu Tuhan mengatakan pada Musa untuk menaruh tangannya dalam jubahnya, And take it out, and he saw his leprous. dan waktu dia mengeluarkan tangannya, dia melihat seluruh tangannya kena kusta. Oh, it could be frightening to Moses at the time. Dan saya percaya itu sangat menakutkan bagi Musa. But then God told him, put it back in and take it out, and it was normal again. Dan waktu yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk menaruh kembali tangannya dalam jubahnya, dan waktu dia keluarkan kembali, seluruh tangannya itu udah pulih kembali. Totally trusting God. Artinya sepenuhnya yaitu Musa harus percaya kepada Tuhan ya. When God told Moses, throw the stick down, Dan waktu Tuhan mengatakan pada Musa untuk melemparkan tongkatnya, it became a snake. dan tongkat itu menjadi ular. And God told him to take it up, and he took it up, it became a stick. Dan waktu yaitu Allah menyuruh yaitu Musa untuk mengambil tongkatnya itu kembali, tongkatnya itu menjadi tongkat seperti biasa kembali. So that is why we are required to totally be dependent on God. Dari sebab itu penting untuk kita yaitu di mana kita sepenuhnya, kita manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan kita. Hallelujah. You're walking on holy ground. This is the spirit God intends us to move in. Dan ini adalah di mana roh Allah yang sepenuhnya kuat dan kuasa, di mana seharusnya kita di dalam itu semuanya. That's why it says, the Bible tells us, God did not give us a spirit of timidity, but of power. Dari sebab itu dikatakan Allah bukan memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, Of power, of love, of a sound mind. yaitu roh kasih dan roh yang membangkitkan So, atau ketertiban. So we need to move in a spirit of power. Dari
Dari sebab itu perlu untuk kita semua bergerak di dalam roh kuasa Tuhan. And His power, not our power, Apa yang saya maksud kuasa selalu adalah kuasa Tuhan sepenuhnya, a spirit of love, yaitu roh yang dalam kasih Tuhan. His love for others, Sehingga kita yaitu tahu kasih Tuhan untuk mengasihi orang sekeliling kita that is His love for redemption, adalah kasihnya dia untuk penebusan, and then also a spirit of self-control. dan juga roh, di sini bahasa Indonesia ketertiban atau kata lainnya roh pengendalian diri sendiri, That will keep us fixed on His voice and His will. yang membuat kita selalu berpegang atau berpaut kepada suara dia, arahan dia, dan maupun kehendak daripada dia. Sometimes, in the world there's so much of distraction that comes, but we must be in a spirit of self-control to keep us fixed on His voice and His will, to focus on it. Itu karena kita tahu dalam dunia ini begitu banyak suara-suara yang bisa mengubah perhatian kita. Dari sebab itu penting, yaitu kita perlu Roh Kudus yang dapat mengendalikan diri kita sehingga kita bisa fokus penuhnya dan mendengarkan kepada arahan Roh Kudus penuhnya. So for as Timothy was exhorted to reignite the flickering flames of his faith, Yaitu seperti Timotius yang dinasihati untuk membangkitkan kembali yaitu nyala api imannya, and that faith that is on the rock of Jesus Christ. dan di mana sebetulnya iman kita semua harus berdiri teguh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amen. Although he was saved by grace through faith in Christ, Meskipun yaitu kita tahu bahwa Timotius itu telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui imannya, yaitu di dalam Yesus Kristus. and as a young man he was timid and afraid and felt pressurized by the increasing hostile world in which we all live. Yaitu di mana yaitu dia sebagai anak muda, sama seperti yaitu anak muda zaman sekarang, dengan tekanan-tekanan yaitu di dalam dunia, dan rasanya itu di mana yaitu dunia itu makin memusuhi dia. So the Apostle Paul told him, God has given you a spirit, of power, love, and a sound mind. So do not fear. Tetapi yaitu Rasul Paulus sendiri mengingatkan kepada dia, dikatakan sebab itu yaitu kamu gak usah takut, karena Allah sendiri telah memberikan engkau yaitu roh kekuatan, kasih, dan ketertiban, dan sebab itu gak perlu takut. So like us, we do not need to fear because we have the Spirit of the Lord with us. Itu sama juga kita pada zaman ini, kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu cemas, karena kita tahu yaitu roh Allah sendiri bersama kita semuanya. So we have the one of power, love, a sound judgment, and a disciplined mind. Dari sebab itu kita juga bisa mengatakan roh Allah bersama kita. Dari sebab itu kita juga memiliki yaitu kekuatan, kasih, maupun pengendalian diri. And so we need to know who we are in Christ. Dan dari sebab itu penting untuk kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus. And we all know that we need the power of the Lord in our lives in times like this. Dan kita semua sangat-sangat tahu bahwa justru dalam waktu-waktu yang demikian ini kita sangat memerlukan, sangat membutuhkan roh Allah di dalam kita. And how much more, we need to rely on not on our capabilities but on the Lord Jesus Christ. Dan berapa kita juga menyadari yaitu kita sepenuhnya perlu bersadar atau mengandalkan roh daripada Roh Kudus atau roh Yesus Kristus. No matter how difficult things may be, God has promised us that His grace is sufficient for all difficulties and dangers that we go through. Yaitu karena kita tahu saudara, yaitu berapapun sulitnya keadaan kita, berapapun susahnya keadaan kita, tapi Yesus Kristus sendiri itu telah menjanjikan kepada kita bahwa yaitu kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk kita semua untuk dapat lewati masalah-masalah pada zaman ini. And remember that His strength is made perfect in our weaknesses. Dan kita juga tahu bahwa justru kekuatan daripada Yesus itu menjadi sempurna di dalam kelemahan-kelemahan kita. That's why Paul always tell us these things. I know that when I'm weak, I become strong. Dari sebab itu firman ya, Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa waktu aku lemah, disitulah aku menjadi kuat, yaitu karena daripada roh Tuhan di dalam dia. So when we are weak in our own abilities, Jadi artinya apa saudara? Justru waktu di dalam kemampuan kita itu lemah, then we become strong in the Lord tapi kita menjadi kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, and in the power of His might. maupun di dalam yaitu kuat kuasanya Tuhan kita. Amen. And remember that we all need love in our lives.
Dan ingatlah selalu kita semua manusia membutuhkan kasih. So true godly love is not something that we struggle to produce through our own fleshly efforts. Dan kita tahu yaitu bahwa kasih ilahi yang sejati itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan yaitu secara jasmani kita atau secara fisik kita atau ya kemampuan kita. But true love, we can only get it when we abide in the Lord. Yaitu tetapi kita tahu kasih ilahi yang sejati itu kita dapatkan waktu kita tinggal diam di dalam Tuhan kita Yesus And Kristus. continue to grow in the fruit of the Spirit. Dan terus menerus yaitu bertumbuh di dalam buah-buah roh. So how do we grow in the fruit of the Spirit? By us digging into the Word of God and by us going through trials and testing and holding on to the Word, and we begin to bear or mature the fruits of what God has given us. Bagaimana kita dapat yaitu menghasilkan buah roh? Jadi nomor satu yaitu kita pelajari firman Tuhan, yaitu kita membenamkan diri dalam firman Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. And so I pray that you and I will continue to grow continue to grow in a good measure in our fruit that we are bearing. Dari sebab itu yaitu saya mendorong saudara sekalian teruslah berbuah, yaitu buah yang baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus dari dalam kita. And the Bible tells us that in order for us to have wisdom and understanding, we must have the fear of the Lord. Dan firman Tuhan mengatakan juga untuk kita memiliki pikiran yang baik atau ketertiban yang baik dan hikmat, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. We all need sound judgment. Karena kita semua perlu memiliki yaitu pemikiran yang baik atau sound judgment, yaitu ya penilaian yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. And so also we need to have the mind of Christ so that we can discipline our mind. Dan kita semua membutuhkan yaitu pemikiran seperti Yesus atau pikiran Kristus sehingga untuk dapat mendisiplinkan kehidupan kita sendiri. So also we must remember that all this we cannot develop by our own abilities. Dan kita harus ingat semua ini kita tidak mampu yaitu menghasilkan dengan secara jasmani atau secara kemampuan diri kita sendiri. Or we cannot be in our flesh struggling and then developing extra biblical training. Atau kita yaitu sekali lagi yaitu maksudnya pelatihan secara jasmani ataupun dengan yaitu kelas-kelas seminar Alkitab lebih lagi, bukan saudara, bukan dengan cara demikian. But as we look to Jesus and willingly submit to the ongoing training from the Lord, Yaitu tetapi mari kita lihat kepada Yesus Kristus sebagai pola kita, yaitu yang dengan rela dia tunduk pada pelatihan dan karya daripada Roh Kudus, and the chastening of the work of the Holy Spirit in us, yang dari dalam yang menghajar dan menyesah kita semuanya, itu tertulis dalam Ibrani, saudara. so we will experience an incomprehensible inner peace that passes all our understanding. Sehingga kita semua dapat mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala sesuatu akal manusia yang akan memelihara pikiran kita. And so this is a promise of God to all whose mind is resting upon Jesus. Dan ini semua yaitu janji daripada Allah bagi semua, yaitu kita semua yang pikirannya kita berpaut atau tertuju atau tinggal diam di dalam Yesus. So we really need to grow or mature spiritually. Jadi dengan lain kata yaitu kita semua perlu bertumbuh secara rohani, so that we know who we are in Christ. sehingga yaitu kita benar-benar tahu, benar-benar yakin siapa diri kita di dalam Yesus Kristus. So that we can break down the construct of our own timidity and self-limitation. Sehingga kita bisa menghancurkan yaitu sifat-sifat takut atau keterbatasan daripada diri kita sendiri atau kecemasan di dalam diri kita. Because laying on of hands and praying for people are all, the Bible tells us in Hebrew, that is for babies. Karena di dalam firman Tuhan itu dikatakan di dalam kitab Ibrani, yaitu letakkan tangan dan berdoa buat yaitu orang-orang itu adalah untuk bayi-bayi. So let us grow in the Lord. Let us begin to move in the power of the Holy Spirit, that the miracles of Christ can take place in our lives. Tapi kalau boleh saya katakan saudara, itu buat bayi, tapi jangan kita berhenti sampai situ.
Yaitu tapi kita harus yaitu bertumbuh lebih lagi, mengerti firman Tuhan lebih lagi. Waktu kita bertambah dewasa di dalam Tuhan, dan itu adalah kemuliaan Tuhan itu lebih lagi dalam kehidupan kita. So that we can express the love of God to others Amen. and pray for others for their miracle too. Dan sehingga kita bisa yaitu menyatakan kasih Allah kepada siapapun juga saudara. Dan berdoa untuk terobos atau mujizat bagi siapapun juga sehingga mereka boleh mendapatkannya. So that the world can see that Jesus teaches us to love everybody regardless of race, Amen. religion or language. Karena dan dunia boleh melihat bahwa Yesus Kristus benar, yaitu mengajar kita semua untuk saling mengasihi apapun latar belakang mereka, apapun denominasi mereka, atau apapun suku mereka, atau apapun agama mereka. So that they can see the love of God. Sehingga mereka semua boleh melihat yaitu kasih Allah. And we are to manifest His character. Dan kita semua yaitu dipanggil semuanya untuk mencerminkan karakter daripada Yesus So there Kristus. is a distinction between Jesus and the world, you and the world. Sehingga yaitu orang bisa melihat perbedaannya yaitu antara Yesus dan dunia, atau mereka bisa melihat perbedaannya antara saudara bahkan dengan dunia. So I pray that this word will bless you. Dan saya berdoa pagi hari ini firman ini dapat memberkati saudara. So let us pray. Dan mari kita semua berdoa. Father, I thank you. I pray that your people will grow and mature in you. Dan Bapak, saya mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, saya berdoa setiap dari pendengar, setiap daripada kami semua Tuhan, boleh Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau. And I pray your blessing to flow upon them, Dan saya berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, especially all spiritual blessing terutama yaitu berkat-berkat rohani and natural blessings. maupun yaitu berkat secara jasmani mengikutinya. I pray that the fruit of the Spirit will be manifested through every life. Amin. Dan saya berdoa biarlah buah roh itu diwujudkan Tuhan di dalam setiap kehidupan daripada pendengar, That the people can see sehingga orang-orang miskin boleh dapat melihat there is a difference within a Christian and the world. bahwa benar ada perbedaan yaitu antara orang Kristen dan maupun dengan dunia In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. I pray that you are blessed and I pray that you will work out your salvation. Dan saya berdoa saudari berkati dengan firman pagi hari ini, dan saudara lebih lagi memperkerjakan yaitu keselamatan yang saudara telah terima. May the Lord bless you and keep you. Biarlah Tuhan sendiri yaitu menyertai saudara dan selalu melindungi saudara. Remember, Jesus loves you Ingatlah selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara, and we love you too. dan kita semua mengasihi saudara. Until I see you tomorrow, Sampai ketemu esok hari, bye-bye for now. dan sampai bertemu kembali.